Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang bab kebijakan moneter dengan anggota Fika Dias Anuspratiwi dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 32, Lana Fauzia Zain nomor absen 14, dan Fasilatur Rahmah nomor absen 34. Di sini kami akan membahas yang pertama, yaitu tentang pengertian kebijakan moneter. Kedua, tujuan kebijakan moneter. Ketiga, macam-macam kebijakan moneter di Indonesia. Keempat, peranan kebijakan moneter. Dan yang kelima, yaitu instrumen kebijakan moneter. Lalu, apa sih pengertian kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini adalah tindakan yang terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Lalu, apa tujuan dari kebijakan moneter? Yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kedua, kesempatan kerja. Ketiga, kestabilan harga. Dan keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Atau penjelasan lebih detailnya yaitu yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai pertukaran dalam perekonomian. Kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan stabilitas harga. Ketiga, distribusi ekuitas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keempat, membantu pemerintahan melaksanakan kewajiban yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Kelima, menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang keenam, menjaga kestabilan harga. Ketujuh, harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang berada di pasar. Kedelapan, meningkatkan kesempatan kerja. Kesembilan, pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru, sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. 10. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Macam-macam kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu ekspansif dan kontraktif. 1. Ekspansif, monetary expansive policy. Disebut juga dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan tersebut dilakukan melalui bank sentral yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami resesi atau depresi. Beberapa cara memberlakukan kebijakan ini dapat dengan menurunkan suku bunga, membeli surat-surat berharga, menurunkan cadangan kas, dan mempermudah pemberian kredit. 2. Kontraktif atau monetary contractive policy. Disebut juga sebagai kebijakan uang ketat atau stiff money policy, yakni kebijakan melalui bank sentral untuk mengurangi peredaran jumlah uang ketika negara mengalami inflasi. Peranan kebijakan moneter. Pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Ketika kondisi ekonomi negara stabil, terkendali, dan berjalan dengan baik, kebijakan moneter harus bisa menjaga agar kondisi tersebut berkelanjutan. Stabil juga berarti arus uang yang berada di pasar sama dengan arus barang atau jasa yang ada di masyarakat. Kedua adalah menjaga stabilitas harga. Artinya, kebijakan ini harus menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Adanya keseimbangan uang yang beredar dan jumlah barang atau jasa, para pengusaha diharapkan lebih berani mengadakan investasi. Investasi tersebut dapat memperluas usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Terakhir atau keempat, kebijakan moneter juga berperan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Contohnya lewat 1 sebelumnya dipanggil ekspansif ketika terjadi deflasi.
Maka kebijakan ini digunakan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran melalui penambahan jumlah ekspor yang terjadi dikarenakan menurunnya suku bunga perbankan. Instrumen kebijakan moneter. Ada 5 instrumen di sini, diantaranya 1. Operasi pasar terbuka atau Open Market Operation. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan untuk memperlambat laju inflasi oleh Bank Indonesia dengan cara jual beli surat-surat berharga dan obligasi, seperti sertifikat Bank Indonesia. 2. Kebijakan diskonto atau discount rate. Kebijakan tersebut menaikkan suku bunga bank dengan tujuan mengurangi jumlah peredaran mata uang. 3. Cadangan kas minimum atau reserve requirement ratio. Instrumen ini berupa kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan maupun menurunkan cadangan kas bank umum yang bertujuan untuk mengatasi inflasi maupun deflasi. 4. Kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif yaitu kebijakan Bank Indonesia untuk menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi dan atau ditambah. 5. Imbauan moral. Instrumen ini berupa kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara memberikan saran melalui pengumuman, pidato, ataupun anjuran di media massa, merupakan ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman kepada khalayak umum. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dalam penulisan ataupun dalam kata-kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.